This is a bitter adventure. If it must end so, and not a mountain of gold can amend it. Yet I am glad that I have shared in your perils, said Bilbo Baggins from the movie The Hobbit: An Unexpected Journey. Our journey began in 2019. I remember the first day of high school when I walked up the stairs to the IPAS homeroom class. When I entered, the lights were dim, the air was thick, it was dead silent, and everyone was seated away from each other. I remember the first day of our student orientation day, where we still struggled to remember each other's names. To put it simply, it was tense and awkward. But the funny thing about time is that it has the power to change relationships, melt tensions, and soon allowing all of us to bond and to build solidarity together. Even some of us are surprised of the bond and friendship we have today. Being only the second generation of our school, our number is still small. Yet like some of us have mentioned in the past, we have a strong bond, stronger than we expected or even hoped for. We experienced so much in these past few years together, both in good and bad times. We experienced field trips, friendship days, live-in, and unfortunately, the COVID-19 pandemic. The global COVID-19 pandemic has struck our lives and even affected our high school experience, hence home-based learning. The first few weeks of home-based learning seemed pretty alright. We could wake up later than we usually did, and we could easily access school from the comfort of our own beds. But as those weeks turned into months turned into a whole year, that feeling of comfort turned into feelings of frustration and stress. We were stuck sitting in front of our laptops for 8+ hours a day for 5 days a week. We were not able to see each other, and we couldn't enjoy our senior year normally, like everyone else before us. We also couldn't be free to do as we like. Lots of plans were canceled, restrictions were added, and lots of us were left disappointed. Our high school experience may not be what we expected or even hoped for. First, being friends with the people we'd least expected, and secondly, having to spend our senior year virtually. These unforeseen events will forever be remembered as part of our unique high school journey and what makes it so special and precious. Now, it seems hard to believe that our high school journey is coming to an end, and what an astonishing journey that was. Looking back, our adventure together was bittersweet. Being the first class ever graduating from one full home-based learning academic year, we certainly have faced many challenges and setbacks, but we managed to conquer them all. At last, here we are, proudly wearing our togas, holding our diplomas, and ready to welcome the future with open arms. We truly have finished well our unexpected journey, and may we move forward to welcome the unexpected future. Thank you. Good morning, parents, graduates, teachers, staff, and grade 10 and 11 students. Glory be to God in the highest. Seeing what the Lord has done in your lives these past 3 years, and especially this academic year. Today, we are going to dedicate these hours to celebrate His faithfulness and goodness in our lives, especially in the life of the grade 12 students. I am so blessed to see how you have grown up this year to be a young adult. Life is not always smooth. There are rough times in our lives. However, God's grace is more than sufficient for us all. Dear parents, on behalf of SDH-LV teachers and staff, allow me to say thank you very much for always being there for your beloved children and for us. Now, it is time to let our beloved ones explore the world more with hope and faith that they will always depend on God in whatever circumstances. Let us keep praying that God always leads their futures ahead. My dear fellow teachers and staff, I am very thankful for all of your prayers and efforts in guiding the graduates to be ready to take a step into work. You have finished well in this unexpected journey. I truly thank God for you. Dear graduates, congratulations all of you 25 for having finished your unexpected journey well. I know some of you since you were in kindergarten. And for me,
It is truly a blessing seeing how God has shaped you to be a young lady and a young gentleman today. This unexpected journey is bearable because God is with us. Therefore, always stay in Christ, be rooted in Him, and you will finish everything well according to His plan for you. Your identity is His. You are His beloved daughters and sons. Come to our Heavenly Father. Never once He lets you down. God bless us all. Thank you. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you once again for giving us such a wonderful day to celebrate your love and mercy upon us. Please bless this Thanksgiving Day, the worship, the sermon, and also this ceremony as we express our gratitude to you. Though we can only hold this event through online, be present among us, O God, and please bless all the parents, graduates, teachers, staff, and other students to be grateful to you as we all witness your presence in the second batch journey. We offer this Thanksgiving Day into your hands from the beginning to the end. In Jesus, our Lord and Savior, we pray. Amen. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Dian Harapan Lipo Village, Bapak Ibu Sisi Titi, Bapak Ibu guru dan staf, Bapak Ibu orang tua dan wali siswa-siswi, serta seluruh siswa-siswi kelas 12 yang kami cintai dan banggakan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat yang sudah memimpin siswa dan siswi kelas 12 SMA Dian Harapan Lipo Village menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah atas dengan hasil yang membanggakan. Pada hari ini, sekolah menyelenggarakan acara Thanksgiving siswa-siswi SMA Dian Harapan Lipo Village tahun ajaran 2020-2021. Acara ini mengangkat tema Finishing Well yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Adapun susunan acara Thanksgiving pada pagi hari ini adalah yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, ibadah syukur. Yang ketiga, prosesi kelulusan, dan yang terakhir, penampilan bakat dan talenta dari siswa, siswi, dan guru SMA Dian Harapan Lipo Village. Memasuki acara yang pertama, saya undang Bapak Ibu serta siswa dan siswi yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Memasuki acara yang kedua, kita akan mengikuti rangkaian ibadah syukur. Kepada Mr. Brian, dipersilahkan untuk memimpin ibadah syukur. Shalom, salam dalam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua dari anak-anak SDH Lipo Village, serta para rekan guru dan staf. Kita mengucap syukur dalam kondisi kali ini kita masih bisa dipertemukan Tuhan untuk sama-sama merayakan ibadah syukur Thanksgiving Sekolah Dian Harapan Lipo Village atas penyertaan Tuhan bagi anak-anak kelas 12 SDH Lipo Village yang sekalipun dalam kondisi berjuang dalam situasi COVID-19, namun Tuhan masih memampukan mereka untuk menyelesaikan bangku SMA mereka dengan baik. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita, menaikkan syukur kita dengan menyanyikan lagu On Eagle Swing. In whom I trust, and He will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of His hand. The snare of the fowler will never capture you, and famine will bring you no fear.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi situasi dunia yang tidak pasti ini. Kita sambut firman-Nya dengan menyanyikan Be Not Afraid. Be not afraid, I have made you, I have saved you, I have called you, you are mine, you are precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. When you pass through waters that rage, I am with you. In the rivers you shall not drown. Walk through the fire and its flames will not consume you, for I am God. Even if you wander away from my loving, far away from home you might stray, still will I seek you and gently take you with me and bring you back. Before you and level the mountains, give you treasures from out of the dark. Long hidden riches will stream and last from you, for I am God. Be not afraid, I have made you, I have saved you, I have called you, you are mine, you are precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. Be not afraid. Be not afraid. Selamat jumpa teman-temanku semua, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali kita berjumpa lagi di dalam pertemuan-pertemuan indah seperti ini. Mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal saudara. Mari berjuang memasuki masa-masa
lebih lanjut dalam kehidupan kita, ya terus tertuju kepada maunya Tuhan, kepada tujuan Tuhan ketika Tuhan mencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan mulia dapat berjumpa lagi, mengenal dan dikenal, memikirkan masa datang yang lebih baik, memikirkan hal-hal mulia yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai seorang muda, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Terpuji Engkau Tuhan. Pakai dan gunakan kesempatan itu Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Masa datang adalah milik setiap orang yang berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, karena Engkau akan menopangnya dan menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab dari Ibrani 11 terlebih dahulu. Ibrani 11 ayat 24 kita baca bersama-sama. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bagian lain kita akan baca bersama-sama dari 2 Timotius 4. Ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, kuasalah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, kata Paulus. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, dengan yakin dia mengatakan kalimat-kalimat besar. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tema kita hari ini, Finishing Well, Unexpected Journey. Menyelesaikan semua dengan baik, mengakhiri dengan baik. Di sana ada berbagai-bagai tantangan-tantangan kehidupan. Mari kita dalami. Hidup itu seperti puzzle, rangkaian keping puzzle. Hari ini kita sedang menyusun bagian-bagian terpentingnya yang memudahkan kita menemukan bentuk sesungguhnya. Hari ini, kalau engkau masih muda, engkau akan menyusun dengan lebih presisi, sehingga kelak kalau kau menjadi lebih berusia, engkau mulai melihat bentuknya. Kalau kita sudah mulai berusia seperti saya, hari ini saya mulai melihat apa yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Lihat bersama-sama, jika keping puzzle hilang satu, ada orang berkata, enggak apa-apa. Tapi lihat gambar ini, jelas menjadi apa-apa, bukan? Kalau itu gambarmu, itu menjadi penghinaan. Karena ini hanya gambar orang, sengaja dibuat untuk menjadi kita tersenyum bersama-sama, itu menjadi tidak apa-apa. Tapi kalau menjadi bagian di hidupmu, itu menjadi tertawaan banyak orang. Jadi orang muda, kawan-kawanku semua, jangan pernah berkata, tidak apa-apa. Jangan. Setiap keping puzzle penting di bagiannya. Keping yang satu berdampak bagi keping yang lain. Karena keping yang terpasang di posisi masing-masing terlihatlah semuanya. Kalau terpasang di keping di bagian masing-masing. Karenanya, selalu tanya Tuhan pemilik gambaran besarnya bagaimana hidup kita. Yesus namanya menyembuhkan, Dipasang bagian-bagiannya, khususnya bagian pinggir-pinggirnya, lebih memudahkan.
Yesus hidup. Pikirlah bersama-sama adik-adikku semua, teman-temanku semua, saudaraku semua. Selalu tanya Tuhan memiliki gambaran besarnya bagaimana kehidupan kita pada masa datang. Sehingga kau bisa melihat akan seperti apa sebenarnya kehidupan itu. Mari. Ada orang berkata nggak apa-apa kehilangan satu, tapi kemudian satu video pendek ini menggambarkan betapa tidak benar kalau kau berkata tidak apa-apa kehilangan satu keping. Anak muda ini marah dan dia berkata saya besok tidak akan datang. Dia bawa satu keping dari rangkaian gambar di dalam baris berbaris mengenai orang besar besok. Dia apa tak? Itu menjadi penghinaan. Kenapa? Jika engkau, bikinlah bersama-sama. Jika kita berkata, nggak apa-apa hal kecil doang kok. Nggak apa-apa cuman hari ini kok. Tapi itu menjadi apa-apa dikatakan karena berdampak bagi keseluruhan. Karenanya orang-orang muda, pikirkan. Perkataan seorang besar pada masa lalu, hidup itu satu kali, mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Ulangi sama-sama. Hidup itu satu kali, mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Video itu adalah orang muda yang nanti ketika meninggal hampir 100 tahun, dia tetap setia sampai kepada kematian. Billy Graham dipanggil pada waktu muda, mengenal Tuhan pada waktu muda, bersetia dalam kebenaran sejak muda, dan ketika dia mengalami kematian, ujungnya adalah kalimat-kalimat mulia. Nanti kita saksikan bersama-sama. Hari ini, kita baca bersama-sama tadi mengenai Paulus, mengenai Musa. Kita boleh menyimpulkan kehidupan dua pria besar ini dengan saya, Musa, Paulus. Harusnya seperti mereka, memahami hidup adalah panggilan ilahi. Memahami hidup adalah panggilan ilahi. Engkau tidak secara kebetulan di muka bumi. Engkau tidak secara tidak sengaja tercipta. Bukan. Engkau dicipta dengan sengaja oleh Tuhan. Dihadirkan dalam keluarga tertentu oleh Tuhan. Dalam keluarga besar kita. Dalam gereja kita. Dalam sekolah kita. Secara sengaja. Oh, memahami hidup adalah panggilan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa goalnya? Apa tujuan hidupmu? Paulus mengerti dengan jelas mengenal Kristus. Musa mengerti dengan jelas. Karenanya, apa goal hidupmu? Kalau kau mengerti goal hidupmu, set your goal. Mari kita set goal kita. Musa, iman percaya teguh kepada Tuhan yang memanggilnya. Ini tujuan hidupnya. Iman percaya teguh kepada Tuhan yang memanggilnya. Paulus, hidup menurut panggilan Tuhan. Hidup menurut panggilan Tuhan. Kalau kita mau lebih spesifik, Paulus jelas dipanggil Tuhan membawa dikatakan generasi orang-orang non-Yahudi kepada Injil Tuhan. Goal setting. Apa itu goal? Set your goal. Merancang hidup sesuai panggilan Tuhan. Karenanya, saudaraku semua, pikirkan. Kenapa kita ada di sini? Ngapain kita di sini? Mau apa dikatakan besok? Set your goal. Buat goal setting dikatakan bagi hidup kita. Merancang hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya, Musa, Paulus, mewujudkan hidup sebagai panggilan Tuhan. Merancang hidup, memahami hidup sebagai panggilan ilahi. Sekarang, mewujudkan hidup sebagai panggilan ilahi. Mewujudkan hidup, make plan, get to work. Bukan hanya dikatakan men-set goal kita, membuat goal kita, tahu goal kita, tapi kita coba membuat rancangan mewujudkan goal itu.
Rancangan dikatakan menjalani goal itu. Mewujudkannya dikatakan dengan tahapan-tahapan tertentu. Teman-temanku semua, mari pikirkan. Musa memimpin Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Paulus memberitakan Injil keselamatan kepada non-Yahudi. Ini bagian mereka. Musa memimpin Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan dan dia menghidupinya. Ada tantangan sangat banyak. Israel keras kepala. Ada tantangan, musuh-musuh menghadang. Firaun dikatakan belum selesai dalam tindakannya, tapi dia dengan teguh percaya kepada Tuhan. Paulus memberitakan Injil keselamatan kepada non-Yahudi. Ada tantangan banyak. Dia berkali-kali dilempari batu, berkali-kali dikatakan dicambuk, berkali-kali kelaparan. Tapi orang ini melakukan bagiannya karena dia tahu persis hidup yang dia hidup adalah panggilan ilahi. Memahami hidup adalah panggilan ilahi. Mewujudkan hidup adalah panggilan ilahi. Dan kalimat-kalimat ini penting bagi setiap kita. Orang-orang muda, teman-temanku yang seusia dengan saya, baca bersama-sama kalimat-kalimat ini. Yang paling penting bukan apa yang saya tahu melakukan melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Kita ulangi sama-sama. Yang paling penting bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Ini yang penting. Kau tahu banyak, di SMA tahu banyak, di universitas tahu banyak. Persoalannya bukan tahu banyak, tapi bagaimana apa yang kau lakukan dengan apa yang kau tahu. Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Dalam kalimat lain, bukan berapa banyak yang kau punya, tapi apa yang kau lakukan dengan apa yang kau punya. Dan hebatnya teman-temanku sekalian, Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan meminta yang ada pada kita. Paulus apa di tangannya? Tangannya memegang pena dan dia menulis. Bahkan sepertiga dari perjanjian baru ditulis oleh seorang bernama Paulus. Musa, tongkat di tangannya, dia melayani Tuhan dengan tangguh. Dan dia membawa Israel dari Mesir. Saudaraku semua, pegang bersama-sama kalimat-kalimat ini. Yang paling penting bukan apa yang ada pada kita. Yang paling penting bukan apa yang ada pada kita. Yang paling penting apakah? Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Karenanya, teman-temanku semua, saudaraku semua, senior, kalau ada yang di sini yang merupakan senior saya, pegang bersama-sama bukan apa yang ada pada kita yang paling penting, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Terakhir, saya Musa Paulus, bukan hanya memahami hidup adalah panggilan Tuhan, bukan hanya mewujudkan hidup adalah panggilan Tuhan, tapi menyelesaikan hidup sebagai panggilan Tuhan, menyelesaikan hidup menurut maunya Tuhan. Bukan menurut maunya ku, menurut maunya Tuhan. Tuntaskan, reach your goal. Tadi buat goal, set goal, make plan, kemudian get to work, kemudian tuntaskan, reach your goal. Kita wujudkan dalam kehidupan kita. Musa setia sampai semua habis. Setia sampai semua habis. Dia meninggal di usia yang sangat lanjut dan dia kedapatan setia. Walaupun kemudian dia tidak sampai ke Kanaan, tapi dia setia mengikut Tuhan sampai dia mengalami kematian. Bahkan orang mengatakan, kenapa kuburan Musa tidak ketahuan? Karena Tuhan secara sengaja membuat Israel tidak mengerti di mana kuburan Musa. Karena bisa sangat dia diperlakukan seperti berhala, seperti ilahi. Nanti orang bisa datang ke kuburannya meminta sesuatu. Seperti kebanyakan orang-orang besar pada zaman kini, orang begitu memberi respek kepada kuburannya. Dan Musa setia kepada sampai akhir di dalam mewujudkan panggilan Tuhan bagi hidupnya. Paulus setia sampai mati. Setia sampai mati. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalimat itu telah dipegang oleh begitu banyak orang. Hanya sayang, kita berdoa hari ini, bukan hanya kau memegang kalimat-kalimat ini, tapi kau menghidupi kalimat-kalimat ini sampai kepada kematian. Karenanya teman-temanku semua, saudaraku semua, mari kita lakukan bagian kita. Mewujudkan apa yang ada pada kita, mengembangkan yang ada pada kita. Waktu semua sama. Harta milik berbeda-beda.
Potensi yang ada kita berbeda-beda, tapi jelas dikatakan kalau kita menggali diri kita, mengembangkan diri kita, itu lebih daripada cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa memberikan banyak sumbangsi kepada orang-orang, kepada masyarakat, kepada negara. Persoalannya, maukah kita berkata, memahami hidup yang adalah panggilan Tuhan, mewujudkan hidup yang adalah panggilan Tuhan, menyelesaikan hidup yang adalah panggilan Tuhan. Pendaki gunung sangat mengerti apa itu sukses, apa itu berhasil, apa itu misi selesai, misi yang finish, yang genap, yang selesai. Mereka sangat mengerti puncak gunung, tapi mereka sangat mengerti keberhasilan bukan hanya mencapai puncak gunung. Keberhasilan juga dikatakan turun dari gunung. Di sini tidak gampang. Kita di SMA bisa berhasil. Persoalannya kita berhadapan dengan tantangan kehidupan. Keberhasilan hari ini tidak sama dengan keberhasilan besok. Perlu dikatakan pertarungan kehidupan. Dan kalau satu saat kita di puncak karir, di puncak kemanusiaan kita sebagai seorang yang berkembang sedemikian rupa, keberhasilan yang kita perbincangkan hari ini, selesai yang kita perbincangkan hari ini adalah ketika kita mati. Artinya ketika puncak, kemudian kita mengalami penurunan secara kemampuan fisik, kemampuan dikatakan dalam berpikir, kemampuan mungkin dalam berbagai-bagai hal menurun. Siapkah kita dikatakan dari puncak mengalami turun seperti para pendaki? Pendaki sejati sangat mengerti apa itu sampai ke puncak gunung dan itu belum selesai. Mereka mengerti dengan jelas, mereka harus sampai di bawah. Baru kemudian sampai di base camp terakhir, mereka dianggap berhasil. Saudaraku semua, adik-adikku, teman-temanku, mari pikirkan hal ini. Mari pikirkan. Yang pasti, Richard J. Leder mengatakan, tujuan merupakan panggilan hidup kita yang harus ditemukan. Hidup berdasarkan tujuan-tujuan kita. Hidup berdasarkan tujuan-tujuan yang kita miliki tadi. Maka sekali lagi, mari pikirkan, apa tujuan hidup kita ada di sini? Ngapain kita di sini? Apa yang harus kita wujudkan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang petarung di muka bumi. Richard J. Leder melanjutkan kalimat-kalimatnya, menyempurnakannya dengan selalu berjalan dalam arah yang benar, dengan menemukan bakat dan apa yang menggerakkan hidup kita. Menemukan apa yang menggerakkan hidup kita, itu bagian hidup kita. Mari, seorang orang muda ditanya, orang muda, habis kamu SMA mau ngapain? Om, saya mau kuliah dong. Habis kuliah? Ya, saya kerjalah. Habis kerja? Ya, Om tahulah. Ya nikah, Om. Habis nikah? Ya, saya akan kerja mati-matian tuh keluarga saya. Habis kerja mati-matian, ya makin tua lah. Habis makin tua, ya menikahkan anak. Habis menikahkan anak, ya nimang cucu. Habis nimang cucu, pensiun. Habis pensiun, ya makin tua lagi. Habis makin tua lagi, tua banget. Remaja ini ditanya, dan Om tidak berhenti dikatakan sampai di sana. Tanya lagi, habis tua banget, mati. Si remaja masih terus melihat si Om, masih ada pertanyaan kah? Ternyata masih ada pertanyaan. Habis mati? Si remaja diam. Tapi engkau, kita, yang bersama-sama mendengarkan pendalaman ini, perenungan ini, tidak berhenti. Kenapa? Karena kau telah mengerti kalimat-kalimat, hidup itu satu kali. Mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya. Supaya kita hidup sebaik-baiknya. Dan mati sebaik-baiknya. Ulangi lagi bersama-sama. Hidup itu satu kali. Mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya. Supaya kita hidup sebaik-baiknya. Dan mati sebaik-baiknya. Haleluya. Billy Graham tadi yang muda kemudian meninggal beberapa tahun lalu. Ada seorang membuat karikatur ketika dia sampai di sorga. Ini kalimat-kalimatnya. Ketika sampai di pintu sorga, malaikat mengatakan kalimat mulia kepada Billy Graham. Kalimatnya Billy Graham,
Millions of people here want to thank you. Billy Graham, jutaan orang di sini sedang menunggu mau berterima kasih karena kau setia sampai kepada kematianmu. Billy Graham, sejak mudanya setia, sampai kemudian dia tua, sampai kepada kematian, kedapatan setia. Mari, apakah engkau dan saya, kita semua, kedapatan setia hari ini? Kalau ya, kita lanjutkan kesetiaan itu. Karena hari kita mengerti bersama-sama, hidup itu satu kali, mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya, dan mati sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, masa depan milik-Mu. Masa depan ada di tangan-Mu. Keberadaan kami semua Engkau mengerti. Kau tahu kelemahan kami, Tuhan. Tolonglah semua kami. Di dalam masa muda, kami boleh bersetia menjalani masa muda kami dengan presisi. Dalam masa kami sudah mulai berusia, kami terus mengingat Tuhan yang terus-menerus menyertai kehidupan kami dan menuntun. Sampai kemudian kami mencapai kematian. Hari itu kami ditemukan Tuhan sebagai anak-Mu yang berjuang mewujudkan hidup yang ada panggilan ilahi, menyelesaikan hidup yang ada panggilan ilahi, panggilan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berseru, kami berdoa, haleluya. Amin. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, murid SMA Dian Harapan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru SMA Dian Harapan dan juga siswa-siswi kelas 12 SMA Dian Harapan. Mari kita semua ucapkan syukur dan segala kemuliaan bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, sehingga pada pagi ini kita boleh bersama-sama merayakan kelulusan dari anak-anak kita kelas 12 dengan acara Thanksgiving yang boleh hadir secara online pada kesempatan ini. Atas rahmat dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menyelesaikan semua proses pembelajaran, khususnya kelas 12 SMA Dian Harapan dengan rasa penuh sukacita dan juga ucapan syukur. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Selesai sudah pembentukan Tuhan untuk anak-anak kita di SMA Dian Harapan, dan semua proses yang telah dilalui melalui pembelajaran di dalam kelas, melalui devosi setiap pagi, chapel tiap minggu yang mereka boleh ikuti, dan juga siswa ini boleh berelasi dengan orang tua selama pembelajaran, berelasi dengan guru, dengan teman-teman, dan sampai pada akhirnya di kelulusan ini. Biarlah semua siswa kelas 12 dengan segala sesuatu yang sudah berproses ini lebih dekat dan lebih mengenal lagi siapa Tuhan yang menciptakan mereka. Bersyukur karena anugerahnya siswa kelas 12 ini selama belajar di SMA Dian Harapan bisa berakar penuh di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Kristus. Dan bersyukur juga ketika mereka boleh selesai di dalam perjalanan mereka dari kelas 10, 11, dan 12. Ada peristiwa yang tidak dinyana boleh datang. Ketika mereka berada di kelas 11, harus belajar secara penuh dari rumah dan belajar online. Perjalanan yang membuat mereka harus terpisah dengan teman-teman mereka. Dan juga bagaimana mereka memaknai segala sesuatunya yang dalam hidup mereka boleh mereka refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang diambil untuk tahun ajaran ini adalah Finishing Well. Diambil dari 2 Timotius 4 ayat ke-7. Beginilah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Meskipun siswa-siswi kelas 12 telah selesai di dalam pembelajaran di SMA ini, namun kalian semua masih memiliki masa depan yang panjang, yang banyak yang kalian akan tempuh setelah SMA ini. Jenjang yang lebih tinggi dan juga bagaimana kalian meraih cita-cita kalian. Nah, saya berpesan pada kesempatan ini, coba kalian renungkan dengan segala sesuatu yang ada. Apakah benar-benar apa yang menjadi cita-cita kalian itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Mari dengan rendah hati kita semua siap sedia, khususnya untuk anak kelas 12, untuk dibentuk melalui kasih karunia Tuhan, menyongsong masa depan dengan teguh di dalam Dia. Selamat untuk kelulusannya, Tuhan Yesus memberkati. Seorang filsuf Yunani bernama Heraklitos terkenal dengan satu kalimat ini. Seseorang tidak bisa 2 kali masuk ke sungai yang sama. Menurutnya, tidak ada satu hal di dalam alam semesta ini yang bersifat permanen. Semuanya berada di dalam suatu proses menjadi. Dalam Pengkhotbah 3, Raja Salomo memulai dengan suatu perkataan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka dari kedua orang bijak itu, kita bisa belajar bahwa ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali. Waktu, kenangan, dan kesempatan. Waktu-waktu Miss Hana mendapat kesempatan selama 2 tahun menjadi wali kelas kalian merupakan suatu kenangan yang langka karena kalian adalah
angkatan yang istimewa. Sekelompok orang muda yang patuh dan memiliki semangat belajar yang besar. Angkatan yang benar-benar datang ke sekolah untuk belajar. Rajin belajarnya, sedikit malasnya. Melalui kesempatan mengajar dan menjadi walas kalian, Miss Hana semakin diteguhkan dalam keyakinan bahwa seseorang pertama-tama harus menyerahkan hidupnya kepada Kristus, barulah dia dapat bertumbuh dalam imannya, sehingga dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Saya yakin anak-anak yang patuh, bertumbuh dalam kerohanian, dan mau berjuang menghadapi tantangan dalam hidup mereka, pasti berasal dari keluarga yang sehat, yang selalu mendoakan mereka, menegur mereka pada saat mereka salah, dan setia menjadi contoh baik dalam perbuatan dan perkataan. Di awal kita belajar 3 hal yang tidak akan kembali, maka ada juga 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita. Pengharapan, ketulusan, dan semangat. Jika segala sesuatu berubah, tidak ada yang tinggal tetap. Kita dipanggil untuk berpengharapan hanya pada Allah dalam Kristus Yesus yang telah menjamin keselamatan hidup kita sampai garis akhir. Orang pilihan pasti bertahan pada masa kesukaran yang paling berat. Orang pilihan pasti akan dipelihara pada masa sukar. Mari kita semakin bersemangat melanjutkan pertandingan iman kita sampai garis akhir. Tuhan memberkati. 12 IPA murid-murid yang sangat Miss Ari kasihi. Selamat, akhirnya hari ini kalian dapat merayakan kelulusan kalian. Miss Ari tahu ini bukanlah hal atau bukanlah capaian yang mudah untuk kalian. Kalian telah berusaha dengan keras, khususnya beberapa bulan terakhir ini. Kalian begitu gigih untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai siswa di Sekolah Dian Harapan. Akhirnya kalian dapat mengakhiri masa SMA dengan baik, finishing well. Sama seperti tema rekoleksi dan Thanksgiving kita. Meskipun memang banyak hal yang tidak terduga selama menjalani home based learning di masa pandemi ini. Miss Ari bersyukur dapat mengenal kalian selama 3 tahun di SMA. Khususnya tahun ini boleh menjadi homeroom kelas kalian di kelas 12 IPA. 19 siswa yang memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi kalian tetap bisa terus saling melengkapi sebagai rekan pembelajar di dalam kelas. 19 orang yang memberikan cerita dan kenangannya tersendiri untuk Miss Ari. Tasya, Joyce, Sally, Michelin, 4 sekawan yang piawai jika diberikan tugas untuk mengkoordinir suatu acara. Giselle, yang sigap jika kita memerlukan bantuan untuk mendesain, seperti desain logo dan sertifikat Thanksgiving kita hari ini. Sarah, yang selalu menjadi favorit teman-temannya, khususnya kalau dipilih untuk doa. Atau juga Ian, sang editor kelas kita. Ada Osvaldo, Norbert, Steven, yang menjadi pendukung dan penyemangat teman-teman di kelas. Tanpa kalian, kelas kita tidaklah lengkap. Miss Ari juga teringat dengan Edric dan Kevin, 2 musisi di kelas 12 IPA. Miss Ari sangat senang
ketika bisa mendengarkan kesaksian pujian kalian di dalam chapel-chapel kita. Hans, Davin yang paling semangat belajar di kelas tambahan kimia saat kita onsite dulu, bahkan harus pulang sore. Larry, Juan, gambaran siswa yang bertanggung jawab dan dewasa. Terlihat dari cerita kalian saat kita berbincang-bincang. Sen dengan jempolnya, jempol dari samping, yang sikapnya begitu santai di tengah banyaknya tugas dan ujian, sehingga memberikan ketenangan kepada teman-teman bahwa semua pasti bisa dilalui. Ryan, asisten Miss Ari di kelas, yang kelak akan menjadi pengajar yang hebat. Dan juga Gusnik, yang terus gigih untuk menyelesaikan masa SMA dengan baik. Kalian adalah siswa-siswi yang luar biasa. Pada akhirnya, Miss Ari berpesan, tetap andalkan Tuhan. Pelihara iman kalian. Gunakan masa muda untuk mengembangkan talenta, sehingga kalian berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa kembali, para calon pemimpin bangsa. Tuhan berkati. Hai Tayo, alias anak-anak bahagia yang terdiri dari 1 laki-laki tampan dan 5 wanita cantik. Walaupun jumlah kalian sedikit jumlahnya, tapi rasanya kalau di kelas itu begitu ramai dan terasa hangat sekali. Kalau Mister bisa deskripsiin satu-satu, ada Arlin yang sedikit cerewet tapi bijaksana kalau berbicara. Lalu ada Fidela yang dewasa dan punya rasa empati yang tinggi sekali, terkhusus kalau teman-temannya kebingungan tentang tugas-tugas, apalagi kalau tugas-tugasnya Mister. Will atau Guillermo, sosok abang yang mungkin diidam-idamkan oleh banyak adik-adik karena dia bisa menghadapi wanita-wanita yang suka ngegas. Jordan, si penyendiri yang suka nari-nari sendiri kalau nggak disuruh, tapi ceria sekali waktu kapanpun dan waktu belajar apapun. Natasha yang kalau pusing sedikit biasanya suka ngegas, siapapun jadi korbannya biasanya. Dan terakhir Abel, si ceria, wanita yang menjadi pembawa kegembiraan kalau di pelajaran Mister. Tidak ada satu kata pun yang bisa terucap dari mulut Mister selain rasa bangga. Bangga karena kalian sudah berhasil di dalam kelulusan kalian di kelas 12 ini. Dengan jerih lelah yang kalian alami selama 3 tahun belajar di SMA Dian Harapan, menjadi bukti bahwa penyertaan Tuhan di dalam diri kalian itu ada selalu. Dimulai dari pembelajaran onsite saat kalian kelas 10 sampai kelas 11 semester awal, sampai masuk ke dalam pembelajaran online ketika pandemi COVID-19 merebak ke seluruh penjuru dunia. Sehingga kalian dan Mister diharuskan untuk belajar tanpa saling tatap muka secara langsung di tempat yang sama. Belajar dan beradaptasi dengan metode belajar online menjadi tantangan baru yang harus kalian hadapi. Begitu juga Mister. Terkhusus dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab seperti PROS 1, 2, 3 yang memusingkan pastinya, ujian sekolah yang membuat kalian pastinya keteteran untuk mempersiapkan, dan yang tidak kalah menyita waktu dan pikiran yaitu ujian praktik, terkhusus ujian praktik yang Mister pastinya. Nah, semua sudah kalian lewati dengan jerih, lelah, dan babak belur. Bahkan kalau bisa dibilang itu adalah bagian dari pengalaman yang pahit, tapi akan menjadi pengalaman yang manis nantinya. Kalian sudah menuai hasil yang kalian sudah tabur selama 3 tahun bersekolah di Dian Harapan. Kalian lulus dengan nilai yang sangat baik
Dan sekarang kalian akan memasuki jenjang baru dalam kehidupan kalian, yaitu dunia perkuliahan. Kalian adalah anak-anak yang punya tempat tersendiri di hati Mister. Karena kalian adalah anak homeroom pertama Mister ketika Mister pertama kali menginjakan kaki di sekolah Dian Harapan dan menjadi seorang guru. Dan sekarang Mister akan melepas kalian untuk menggapai cita-cita yang kalian idam-idamkan. Pesan Mister untuk kalian berenam adalah, jadilah garam dan terang dunia dimanapun kalian berada. Jangan takut akan arus dunia yang menghanyutkan, tapi terjang arus tersebut sampai kalian bisa memberikan dampak yang besar terhadap dunia ini. Potensi kalian itu besar. Manfaatkan hal tersebut dan lakukan semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Sekali lagi dari Mister, selamat atas kelulusan kalian, anak-anak yang Mister kasihi dan cintai. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kalian sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu prosesi kelulusan siswa-siswi SMA Dian Harapan Lipo Village angkatan 2020-2021. Kelas 12 IPA, Christian Kasih Pratama Setiawan. Kristoforus Ardito Dewantara. Davin Nicholson. Edric Emilio Sam Hertanto. Gisela Theodora. Gloria Sally. Hans Krisdianto. Ida Bagus Pratnyana. Josephine Anastasia Warsidi.
Joyce Elnisi Chandra. Juantero Chandra. Kevin Darmawan. Larry Putra Juan. Michelin Florencia Irena. Norbert Oliver. Osvaldo Reyhan Vene Setiawan. Ryan Sempana Jaya. Sarah Delana Wijaya. Stephen Dean Graha. Kelas 12 IPS, Arlin Natalia Fidela. Guillermo Fayez Fani.
Jodan, Joen Natasha Sugianto, Yobela Daniela Victoria, On behalf of the class of 2021, I am honored to stand here today to deliver the speech. Good morning to all teachers and staff, family, and fellow friends. My name is Josephine Anastasia Warsidi from the Science Class Program at SMA Dian Harapan Lipo Village. Today is finally the time of our lives where we say goodbye to high school. Having experienced the beginning of the COVID-19 pandemic in the second quarter of 2020, we expect that we would at least spend the second half of senior year in 2021 seeing each other's faces. However, apparently God had other plans, because here we are, looking at each other through screens. Still, I would like all of us to see the good that we somehow made it today through all of the stressful exams. Happy, hopefully healthy, and graduating. So pat yourselves in the back and tell yourselves, congratulations, you did it. We all did it. These last 3 years summed up have been the wildest roller coaster ride in my life, and that says plenty because I really love my roller coaster rides. Going to high school, I did not have high expectations, or any expectations, honestly. When I first saw the list of students in my class at the beginning of junior year, I saw that no one in my class who went to the same school as I did before were my friends. I really thought that the next 3 years of my life would be miserably lonely. There was also the fact that there were less than 30 students in our class. The situation changed dramatically when I met Wong on the first day, Joyce in the first week, and the rest of you in the next 3 years. I was proven wrong because these past 3 years have been the best 3 years in my life. Though most of our school life seemed ordinary, I still remember the time when we went on a frenzied field trip. We kept on doing it amid a nationwide riot. It's funny and weird to think of, isn't it? Frankly, I have to say this, that the most controversial moment we had was with that you-know-who guy, not to mention the petition we made about Anne for him. I also cherish the time we went through hard times and good times together during our live-in in Jogja. Though we complained about how we would survive the village, somehow we made it and survived. And even if I have to pay for another experience like that, I'd do it in a heartbeat. And I'm sure that most of you guys will say the same. In this given opportunity, I would like to thank everyone who has been in my life during my high school years. Firstly, to my parents and family, thank you for all the support you have provided me and for always guiding me through this life. Secondly, to my teachers, all of you brought us joy and laughter as much as the misery from countless projects and never-ending homework you give us. Thank you for creating that kind of experience. Lastly, to all my IPA and IPAS schoolmates who happen to be my friends. We became best friends when we went through hard times, moments after moments, the ups and downs, and bumpy roads together. If I were to choose one word to describe all of us, it would be togetherness.
I have come to realize that we all cling to one another so closely intact that it might shock a stranger. But while the Thanksgiving committee was looking for a good theme and Bible verse for today's event, I was struck by 1 Corinthians 12, verse 24 to 27, and especially by verse 26, which says, "If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it." I don't know about the rest of you, but I truly believe that this verse defines our batch well. Even though we gained new friends in these last 3 years, we lost a few too. We suffered a lot together and learned to rely on each other. Every time someone from us goes through something good or bad, we empathize and try to be there for them. And that is something that I truly value from us, our solidarity. Without you all, I would never be able to stand here today delivering this speech. Now it is time for us to part ways, and it might feel like the end of the journey. Winston Churchill once said, "Now this is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning." For some of us, we will either be continuing to university or taking a break, but some of us are still unsure of what lies ahead. I would like to remind you that no matter which way we're taking, we will all be starting a new chapter in our lives. So embrace yourselves, move on, but never forget the life you put behind. Remember our solidarity and that we will always be there for each other. Today is the day we grieve for separation, but also celebrate togetherness and success. If there is something you can take from these last 3 years we spent together, is that we all began at the same time, moving towards at different paces, and have ended up at the same time together, graduating. We may be an unconventional class going through an unconventional graduation. So remember this saying from Mr. Febvre, "Tetap semangat dengan hati gembira." Lift your heads up and graduate with your heart content, knowing that you survived high school. We did it. We fought one good fight. So once again, congratulations, because we finished well. Janji alumni. Kami alumni SMA Dian Harapan berjanji. 1. Beriman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. 2. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan responsif pada semua ciptaan Tuhan. 3. Berbakti kepada orang tua dan mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia. 4. Mengusahakan komunitas Shalom dengan menghargai dan mengasihi sesama. 5. Menjadi duta sekolah yang berintegritas. Sekolah Dian Harapan bertekad belajar
Shalom semua, selamat pagi. Saya orang tua atau ayah dari salah satu murid di 12 IPA SDH, yaitu Gisela Theodora. Saya ingin sharing kepada semuanya mengenai pengalaman saya untuk mengamati Gisela khususnya selama 1 tahun ini dalam mengikuti proses belajar di Sekolah Dian Harapan. Nah, Gisel sudah kelas 12 IPA waktu itu dan sudah saat ini lulus. 25 anak di 12 IPA semuanya sudah sukses. Kita sangat bersyukur. Saya sebagai orang tua Gisel sangat bersyukur pada Tuhan karena di tengah-tengah pandemi COVID yang masih belum selesai ini, anak-anak semua bisa belajar dengan baik walaupun secara online. Nah, dari pengalaman saya memang ini sangat merubah kebiasaan Gisel maupun pasti anak-anak lain dalam belajar. Biasanya mereka kan pasti bertemu bersama-sama, bersenda gurau, bisa belajar bersama, bertemu. Kali ini mereka harus diam sendiri masing-masing di rumah, bahkan di kamar sendiri-sendiri, dan mengikuti pelajaran dari pagi sampai sore setiap hari. Selain merubah kebiasaan online yang saya amati, sering bahkan si Gisel sampai lupa makan siang. Jadi dia sangat antusias belajar sampai makan siangnya di skip setelah selesai sekolah baru makan siang. Jadi sungguh kita bersyukur karena walaupun situasi yang tidak memungkinkan untuk belajar bersama ketemu secara fisik di sekolah, tapi anak-anak tetap belajar dibimbing oleh guru-guru yang sangat mengasihi mereka, yang sangat komitmen tinggi untuk mengajar para murid setiap topik yang memang harus mereka kuasai. Kita juga ingat bahwa walaupun secara online mereka belajar, tapi mereka tetap bisa bersemangat dan bisa bekerja sama bersama-sama. Saya ingat mereka bisa mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dan tetap walaupun secara online mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi puji Tuhan, anak-anak saat ini sudah lulus dan mereka siap untuk masuk ke tahapan berikutnya yang sangat penting, yaitu ke universitas. Nah, dalam kesempatan ini saya selaku papa dari Gisela Theodora juga sangat berterima kasih kepada Miss Eva sebagai Kepala Sekolah Dian Harapan, kemudian juga Mr. Samuel yang adalah prinsipal dari SMA. Kemudian tentu saja ada 14 guru yang sangat keren yang selalu mendampingi anak-anak, ke-25 anak-anak di 12 IPA untuk belajar tiap hari, yaitu Miss Hana sebagai guru English yang juga homeroom teacher, kemudian Miss Ari, guru kimia mereka, Mr. Willy, guru matematika, Mr. Iwan, guru PPKN, kemudian Miss Vinda, guru sejarah, Mr. Anto, guru art, Mr. Ben, guru akuntansi dan homeroom untuk kelas 12 IPS ya, dan Mr. Febri, guru biologi dari anak-anak, Miss Emil, guru fisika, Mr. Rafael, guru TIK atau komputer, kemudian Miss Christina, guru BS, kemudian Lause Lingling sebagai guru Mandarin mereka, Mr. Brian, guru PJOK, dan Miss Nia sebagai guru musik. Terima kasih atas komitmen dari guru-guru semua yang tanpa mengenal lelah dan bahkan tetap komit untuk masuk ke sekolah, untuk bisa menyiapkan bahan, untuk mengajar anak-anak dengan penuh kasih, membimbing mereka sehingga mereka saat ini sudah lulus dari kelas 12 di SDH. Akhir kata saya bersyukur pada Tuhan, pada Yesus Kristus karena anak-anak diberikan kesempatan untuk tetap bisa belajar
harapan saya dan doa saya adalah setiap anak-anak dari 25 murid ini boleh terus berkembang dan boleh mencapai cita-cita mereka sesuai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada guru-guru di SDH. Tuhan memberkati, tetap semangat dan tetap sebagai guru yang penuh komitmen. Terima kasih. TV meteorologist in Rochester, New York, who lost his job after he used a racial slur on air. One he insists was an unintentional slip of the tongue. Happened last Friday.
Papa dan Mama, terima kasih atas kerja kerasmu dalam membesarkan kami. Kata letih tak menghalangimu untuk terus mendidik dan mengajari kami, sehingga kami menjadi manusia dewasa seperti kami pada saat ini. Terima kasih juga atas doa dan dukunganmu selalu, sehingga kami bisa menyelesaikan jenjang pendidikan SMA. Papa, Mama, Mom, and Dad, once again, we want to say thank you for everything. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. No matter where I go, every time I look back on this road, you'll always be a part of who I am. Everything I've known, every seed of greatness you have sown, true, good, and bad, your love has watched me grow. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment, let me say, you turn my little into great. There's no fear, my dreams away. With you. All that I can be means so much 'cause you believe in me. You show me how to live with dignity. When the lessons end, I can share with you just like a friend. Your loving smiles and frowns keep me safe. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment let me say, you turn my little into great. There's no fear, my dreams away. With you. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment let me say, you turn my little into great. There's no fear, my dreams away. With you. And I really want to say
been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell ya without feeling much worse. I know you're in a better place, but still it's gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How do I breathe without you? Feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the way you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home, home. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ooh, when I see you again, see you again. Ooh, when I see you again. Memasuki acara yang terakhir, kita akan menyaksikan penampilan bakat dan talenta dari siswa-siswi dan guru SMA Dian Harapan Lipo Village. Selamat menyaksikan. Yes, I see
dan selalu ku ingat kerlingan matamu dan sentuhan hangatku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu. Wakala pone kimi ni fureru kokoro ga futo atatakan naru okuate onsunaku toki wa tomarazu subete wo soto oshinagasita. Di gerbang SDH pernah kusambut kalian, anak-anakku. Gadis dan jejaka kecil melangkah ragu. Di matamu gemerlap sinar pengharapan. Di bibirmu senyum polos keikhlasan. Lantas kubukakan ruang kelas. Pelajaran demi pelajaran kusuapkan dengan cinta. Pelajaran demi pelajaran kalian kunyah senantiasa. Kita pun asik belajar dan mengajar. Kalian belajar dariku. Aku pun belajar dari kalian, anakku. Ajaran kalian tak ada di buku-buku. Tak muncul di Google, tak pula dalam hebat tutur kata. Dari kalian aku belajar bagaimana bersabar. Belajar mengasihi dan mendoakan. Belajar berserah dan beriman. Sesungguhnya disinilah ladang anggur Tuhan, dan kita bercocok tanam dengan sukacita. Kini di gerbang SDH yang sama, kulepas kalian bintang-bintang masa depan. Bekal yang kuletakkan di hati dan benak, pakailah itu sebagai modal meneretas jalan. Kalian telah lulus ujian. Tak hanya dalam pelajaran matematika, tapi kalian cermat menghitung langkah. Tak kalian langgar palang-palang pintu gerbang, walau ingin cepat tiba di tujuan. Tak hanya lulus dalam pelajaran bahasa, tapi bagaimana harus bertutur kata. Lidah memang harus dijaga. Ia api menghanguskan jika berkobar tanpa kendali. Ia pisau membunuh jika ditusukkan ke ulu hati. Kalian lulus tak hanya dalam ilmu ekonomi. Bagaimana mengeruk sebanyaknya tanpa iba pada yang terperdaya. Tidak, dengan bijak kalian pahami, tak baik beria-ria jika kawan dirundung nestapa. Nak, kalian telah lulus ujian. Tak hanya dalam pelajaran agama, tapi telah kalian lakukan titahnya. Buluh yang terkulai
kembali kalian tegakkan. Sumbu yang pudar, nyalanya tidak kalian padamkan. Segelas susu dari surga kalian ulurkan. Meski mereka memberi kalian air tuba. Kulepas kalian meninggalkan SDH, anakku. Kulepas dengan sepenuh doa. Bertanamlah di kebun anggur berikutnya. Yakinlah, getaran udara mempertemukan doa-doa kita. Jika kelak musim panen kalian tiba, sebutir benih anggur berganda hingga berjuta. Haturkan semua di atas mezbahnya. Doaku, kepulan asap dari mezbahmu lurus membumbung tak berbelok arah, mengangkasa menuju tahtanya. Eits, tunggu dulu. Selamat ya atas kelulusannya. Meskipun banyak momen yang tak terduga selama pandemik ini, namun kalian dapat menyelesaikan masa SMA ini dengan baik. Tetap jadi terang dan harapan di tengah dunia ya. Tuhan memberkati. Sama Tuhan. Selamat kelas 12 untuk kelulusannya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kalian. God bless. Selamat buat kelas 12 atas kelulusannya. Semoga apa yang cita-citakan berhasil dan sukses terus. Congrats. Congrats buat kakak kelas 12. Happy graduation. Semoga masa depannya juga selalu sukses dan God bless you. Selamat untuk lulusannya kelas 12 SD HLV Info Karawaci. Untuk kelas 12, selamat ya atas kelulusannya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai hidup kalian. Selamat atas kelulusan kalian ya. Semoga Tuhan bisa terus menyertai kalian dimanapun kalian berada. Selamat buat kelulusannya kakak kelas 12. Happy graduation, sukses selalu, semangat terus ya. Kongres kakak kelas 12 atas kelulusannya. Semoga sukses selalu dan cita-citanya dapat tercapai. Halo, congratulations untuk kelulusannya ya. Sukses terus and God bless you. Congrats buat kakak kelas 12, semoga kedepannya makin sukses. Kongres untuk kakak kelas 12 atas kelulusannya, semoga cita-citanya dapat tercapai. Sukses terus and God bless you. I would like to congratulate all the grade 12 students on their graduation. I wish you all the best for all your futures. Untuk kakak kelas 12, selamat atas kelulusannya, tetap semangat, dan good luck untuk kedepannya. Selamat kepada para kelas 12 atas kelulusannya, semoga kedepannya semakin sukses dan diberkati oleh Tuhan dalam pembelajaran. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan anak-anak yang kami kasih. Bersama dengan Pak Frans, pagi ini kita akan tutup segala acara pada pagi hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kegiatan pada pagi hari ini, sehingga acara boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan penuh sukacita. Kami yakin Tuhan, semua ini terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Kiranya anugerah-Mu terus berlimpah kepada kami semua, terlebih kepada anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan, mereka melaksanakan Thanksgiving.
Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur untuk daya juang yang boleh Kau tunjukkan kepada anak-anak kami melalui ketekunan, melalui support kepada kedua orang tua mereka ini Tuhan. Semoga segala kesabaran dan jerih payah yang dikerjakan selama ini boleh membuahkan hasil. Terima kasih kalau para orang tua pun sampai saat ini boleh mengantarkan anak-anaknya untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya dari tingkat pendidikan dasar hingga sekolah menengah ini. Tuhan, namun perjuangan mereka belum selesai. Masih banyak hal yang harus mereka tempuh. Terlebih depan untuk jenjang perkuliahan, di mana mereka akan banyak sekali menghadapi tantangan dan mereka akan mengembangkan setiap talenta yang mereka miliki. Kiranya Tuhan, berkat-Mu mengalir kepada setiap anak-anak kami ini, sehingga Engkau memakai anak-anak kami ini kelak sepanjang hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu di dalam memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat pengutusan-Mu menyertai setiap anak-anak kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara Thanksgiving SMA Dian Harapan Lipo Village Angkatan 2020-2021. Selamat kepada kalian semua yang telah lulus. Congratulations, Tuhan Yesus memberkati.